kita bacakan perkataan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Imam Zahabi ini adalah salah seorang ulama bermadzhab Syafi'i, tapi dia berguru kepada Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, sehingga dia salah seorang ulama yang di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Ada beberapa ulama Syafi'iyah yang mendapat faedah dari Ibn Taimiyah, contohnya Az-Zahabi, contohnya Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya, mereka adalah ulama Syafi'iyah tapi akidah mereka masya-Allah ya di atas akidah salaf. Taib. Kata Al-Imam Az-Zahabi, "Li'anna as-sahira la budda an yakfur." Sihir itu dosa besar. Kenapa? Karena penyihir dia pasti kufur terlebih dahulu untuk bisa praktek sihir. Tidak mungkin dia bisa praktek sihir kalau belum kafir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra." Akan tetapi setan-setan yang kafir dan mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Setan-setan kafir kemudian mereka mengajarkan manusia sihir. Wa ma li syaitanil mal'un gharadun fi ta'limihil insan as-sihra illa li yusyrika bihi. Dan tentu tidak ada tujuan setan mengajarkan sihir kepada manusia kecuali agar mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaatnya setan mengajarkan sihir kepada manusia? Tidak ada tujuan lain kecuali agar mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun surat Al-Baqarah 102 lengkapnya Allah berfirman, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila al-malakaini babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idznillah fayata'allamuna minhuma ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq." Dalam surat bisa dibuka ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 102 Allah berfirman, sungguhnya orang-orang Yahudi yang mereka mempelajari sihir dan mengaku-ngaku mereka belajar sihir sebagai warisan dari Nabi Sulaiman, mereka mengatakan ini ilmu putih ya. Ilmu sihir tersebut ilmu putih dan ajaran sisa peninggalan Nabi Sulaiman, maka dibantah oleh Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, para penyihir dari kalangan Yahudi itu bukan mengikuti Nabi Sulaiman, tetapi mengikuti ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, tetapi mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan di kerajaan Sulaiman ya. Sulaiman setelah meninggal dunia, apakah setan-setan meletakkan mungkin tulisan-tulisan atau bacaan-bacaan ya, ajian-ajian ya, mantra-mantra ya, sehingga orang-orang menyangka itu dari Nabi Sulaiman ya. Dan Nabi Sulaiman tidak pernah belajar sihir. Dan Nabi Sulaiman menguasai jin tanpa pakai ilmu sihir. Allah yang membuat Nabi Sulaiman menguasai para jin tanpa ada mantra-mantra, tanpa ada ajian-ajian ya, tanpa ada ya azimat-azimat. Tetapi begitulah Allah beri kekuasaan kepada Nabi Sulaiman untuk menguasai jin, bahkan menguasai hewan-hewan tanpa menggunakan sihir apapun. Nah, ketika beliau alaihissalam meninggal, maka ada ditemukan tulisan-tulisan mungkin di kerajaan beliau. Orang-orang menyangka itu adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Sulaiman jago sihir dulu. Maka Allah bantah, ya. Sungguhnya yang mereka ikuti para penyihir tersebut adalah ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, yang dibacakan syaitan di kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak pernah kafir. Ya. Artinya Sulaiman tidak pernah jago sihir. Ini menunjukkan sihir itu apa? Kufur. Makanya kata Allah, ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafir. Tapi setan-setanlah yang kafir. Mereka yang setan-setan yang jago sihir inilah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa as-sihra, dan mereka mengajarkan kepada manusia ilmu sihir. Jadi memang ada yang ngajarin, itu setan ya. Ya, wa ma unzila al-malakaini babila taharu bibali haruta bibabila haruta wa marut, dan sebutkan bahwasanya Allah pernah menurunkan dua malaikat yaitu bernama ya, Harut dan Marut yang diturunkan sebagai fitnah ujian bagi manusia ya. Kata Allah, "Ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur." Mereka berdua tidak mengajarkan ilmu sihir kepada manusia kecuali mereka berdua berkata, "Janganlah kalian kufur." Menunjukkan belajar ilmu sihir adalah apa? Kufur. Fayata'allamuna minhuma ya ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Dengan ilmu sihir maka suami istri bisa dipisahkan. Ya, bayangkan suami istri yang hubungannya begitu kuat bisa dipisahkan dengan sihir ya. Intinya ini ayat ini tegas menunjukkan bahwasanya sihir, orang yang bisa sihir tidak mungkin dia bisa sihir kecuali dia kafir, kecuali dia punya hubungan dengan syaitan. Kemudian juga menunjukkan belajar ilmu sihir ya juga merupakan kekufuran. Belajar ilmu sihir. Seorang belajar ilmu sihir
dengan niat untuk bisa sihir. Berhasil atau tidak berhasil, maka dia kufur. Saya ulangi, seorang belajar sihir, ya, dengan niat untuk bisa melakukan sihir, mempraktekkan sihir. Apakah dia berhasil jadi penyihir atau tidak, menjadi penyihir profesional atau penyihir internasional atau penyihir interlokal, ya, atau penyihir lokal, ya, ternyata sihir kecil-kecilan, dia sudah kafir. Dan banyak peninggalan-peninggalan, sebenarnya Ibnu Taimiyah menyebutkan, ya, bahwasanya banyak peninggalan-peninggalan orang-orang non-muslim yang mengajarkan tentang ilmu sihir. Seperti ilmu sihir dari India, kemudian ilmu sihir dari Yunani, ya. Kemudian ilmu sihir dari Al-Qib, dari sukunya Fir'aun, ya. Kemudian dari Babil, dari peninggalan Babilonia, dari yang ada di Irak dahulu. Ya, ini tertulis dalam buku-buku, tertulis dalam catatan-catatan manuskrip, kemudian ditemukan orang, kemudian mereka belajar untuk bisa melakukan ilmu sihir, ya. Dan banyak di antara mereka yang akhirnya melakukan peribadatan-peribadatan praktek syirik seperti menyembah bintang-bintang, ya, atau menyembelih hewan-hewan untuk diserahkan kepada jin-jin. Terkadang misalnya harus membunuh putrinya sendiri, terkadang harus berzina dengan siapa, ya, terkadang harus macam-macam melakukan dosa-dosa, terkadang harus menginjak Al-Qur'an, terkadang harus mengencingi Al-Qur'an, terkadang Al-Qur'an dijadikan sebagai alas kaki, terkadang dia solat dalam kondisi junub, banyak, ya. Terkadang berwudu dengan air kencingnya, ya. Ini semua persyaratan dari syaitan agar dia bisa menjadi penyihir, ya. Ya, maka tidak mungkin seorang berhasil menjadi penyihir kecuali dia memang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya belajar ilmu sihir hukumnya apa tadi? Kafir. Apakah belajar lewat buku-buku atau langsung talaki kepada gurunya? Dua-duanya apa namanya? Mulazamah. Mulazamah kepada penyihir. Dua-duanya adalah kekufuran, ya. Maka hati-hati kalau ada di rumah ada buku-buku ngajarin sihir, maka harus dibuang, ya. Ngajarin buku-buku yang ngajarin sihir maka harus dibuang, karena itu membuat orang menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara ayat yang menunjukkan para penyihir kafir, setelah itu ayat 103, ya. Al-Baqarah ayat 102 lanjutannya, ya, atau kata Allah, "Wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq." Ya, sungguh mereka tahu bahwasanya, ya, orang-orang yang melakukan sihir tersebut mereka tidak akan mendapatkan bagian di akhirat, ya. Dan ini menunjukkan mereka kafir. Kemudian ayat selanjutnya ayat 103, "Walau annahum amanu wattaqu," ya, "lamathubatun min indillahi khair," ya. Kalau mereka beriman bertakwa, maka mereka akan mendapatkan bagian di akhirat, menunjukkan penyihir tidak beriman dan tidak bertakwa. Kemudian kata Az-Zahabi rahimahullah taala, "Fatara khalqan katsiran min adh-dhullal yadkhuluna fi as-sihr wa yadhunnunahu haraman faqat." Banyak kau dapati orang-orang yang tersesat, mereka masuk dalam ilmu sihir, mereka menyangka sihir itu hanya sekedar haram saja. Wa ma yash'uruna annahu al-kufur, mereka tidak sadar bahwasanya sihir itu bukan cuma haram, tetapi apa? Kufur. Fa yadkhuluna fi ta'allumi simia wa amaliha wa hiya mahdhu sihr, akhirnya mereka belajar ilmu simia. Simia itu ilmu terdahulu, ya, ilmu yang digunakan untuk penyihir, ya, intinya untuk praktek-praktek sulap tetapi dengan menggunakan sihir, atau seperti berjalan di atas bara api, tidak merasa api dibakar kemudian tidak terbakar. Ilmu-ilmu ini kan menyenangkan masyarakat, tetapi ilmu dabus dan yang lainnya, ya, ini ilmu-ilmu tersebut, ya, menunjukkan kehebatan seseorang, tapi tidak mungkin dia bisa melakukannya kecuali dengan apa? Sihir, ya. Seperti saya pernah di Arab Saudi, saya pernah menghadiri sidang penyihir di sidang. Karena di Arab Saudi kalau ada penyihir ditangkepin, ya, dan siap dipenggal kalau terbukti mereka melakukan praktek sihir. Kebetulan waktu itu saya hadir di sidang tersebut. Penyihir ini, ya, dia bisa masukkan besi dari sini tembus di sebelah sini. Kita bilang itu kalau Indonesia banyak. Tidak mengherankan kalau cuma orang sana, wah, luar biasa masuk besi. Kalau kita biasa itu, ya, jagoan banyak kita, ya. Jagoan, ya, jago sakti ini, sakti sana, saat bisa terbang, bisa ini, tapi dia jajah Belanda 350 tahun masalah. Taib. Ini, ya, apa namanya? Ilmu-ilmu seperti ini mereka menyangka itu sekedar haram. Padahal bukan haram, tapi apa? Kafir kepada Allah Subhanahu wa taala.